Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suli Septiani, NIM C1C018034. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi aspek keprilakuan pada akuntansi pertanggungjawaban. Materi pertama yaitu mengenai akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting itu merupakan istilah yang digunakan dalam menjelaskan akuntansi perencanaan serta pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi sepanjang garis pertanggungjawaban. Nah, akuntansi pertanggungjawaban itu sendiri adalah jawaban akuntansi manajemen terhadap pengetahuan umum bahwa masalah-masalah bisnis dapat dikendalikan seefektif mungkin dengan mengendalikan orang-orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan operasi tersebut. Nah, salah satu tujuan dari akuntansi pertanggungjawaban itu adalah untuk memastikan bahwa individu-individu pada seluruh tingkatan di perusahaan itu telah memberikan kontribusi yang memuaskan terhadap pencapaian tujuan perusahaan secara menyeluruh. Selanjutnya akuntansi pertanggungjawaban versus akuntansi konvensional. Akuntansi pertanggungjawaban itu tidak melibatkan deviasi apapun dari prinsip akuntansi yang diterima secara umum, kemudian meningkatkan relevansi dari informasi akuntansi, tidak mengalokasikan biaya gabungan ke segmen-segmen yang memperoleh manfaat, membebankan total gaji kepada atasan yang bertanggung jawab atas aktivitas dari orang tersebut. Dan yang terakhir yaitu melaporkan baik siapa yang membelanjakan uang tersebut maupun apa yang dibeli oleh uang tersebut. Kemudian akuntansi konvensional. Dalam akuntansi konvensional ini data diklasifikasikan berdasarkan hakikat atau fungsinya dan tidak digambarkan sebagai individu-individu yang bertanggung jawab atas terjadinya dan pengendalian terhadap data tersebut. Kemudian mengalokasikan gaji berdasarkan waktu yang digunakan untuk setiap aktivitas. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai jaringan pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban itu didasarkan pada pemikiran bahwa seluruh biaya dapat dikendalikan dan bahwa masalahnya itu hanya terletak pada penetapan titik pengendaliannya. Nah, untuk tujuan ini, struktur organisasi perusahaan itu dibagi-bagi ke dalam suatu jaringan pusat-pusat pertanggungjawaban secara individual atau sebagaimana didefinisikan oleh National Association of Accountants ke dalam unit-unit organisasional yang terlibat dalam pelaksanaan suatu fungsi tunggal atau sekelompok fungsi yang saling berkaitan satu sama lain, yang memiliki seorang kepala yang bertanggung jawab untuk aktivitas dari unit tersebut. Selanjutnya mengenai jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Di sini ada 8 jenis pusat pertanggungjawaban. Yang pertama yaitu pusat biaya, yang kedua pusat pendapatan, 3 pusat laba, 4 pusat investasi, 5 korelasi dengan struktur organisasi, 6 struktur vertikal, 7 struktur horizontal, dan yang terakhir yaitu pemilihan struktur. Selanjutnya menetapkan pertanggungjawaban. Di sini dalam materi bagaimana cara menetapkan pertanggungjawaban itu. Bertanggung jawab terhadap sesuatu itu membuat seseorang merasa kompeten dan penting. Nah, hal tersebut mengimplikasikan wewenang pengambilan keputusan dan dapat memotivasi mereka untuk memperbaiki kinerjanya. Nah, tanggung jawab itu sendiri adalah pemenuhan dari suatu pekerjaan. Nah, tanpa hal tersebut, maka moral akan menderita. Selanjutnya mengenai perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Yang pertama yaitu ada anggaran pertanggungjawaban. Karakteristik dari anggaran pertanggungjawaban ini adalah bahwa manajer pusat pertanggungjawaban itu dibebani target kinerja hanya untuk pos-pos pendapatan dan biaya yang dapat mereka kendalikan. Yang kedua itu ada akumulasi data. Akumulasi data ini memberikan kepada manajemen informasi yang terkait dengan beberapa dimensi dari operasinya. Dan yang ketiga yaitu pelaporan pertanggungjawaban. Laporan-laporan itu merupakan media lewat mana biaya-biaya dikendalikan, efisiensi manajerial diukur, dan pencapaian tujuan dinilai. Selanjutnya mengenai asumsi keprilakuan dari akuntansi pertanggungjawaban. Di sini ada 5 asumsi. Yang pertama yaitu manajemen berdasarkan perkecualian, yang kedua yaitu manajemen berdasarkan tujuan, yang ketiga yaitu kesesuaian antara jaringan pertanggungjawaban dan struktur organisasi, yang keempat penerimaan pertanggungjawaban, dan yang terakhir yaitu kapabilitas untuk mendorong kerjasama. Baiklah teman-teman, itulah tadi materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.